Apple iPhone 16 Pro ini HP compact dari iPhone yang agak underrated ya dibanding yang versi besarnya. Karena orang Indonesia sukanya sih yang besar-besar. Jadi kalau gue sendiri sukanya compact, jadi mari kita langsung aja review si iPhone 16 Pro setelah 1 bulan rilis resmi di Indonesia. Spoiler alert, I love it. Halo guys, nama gue Stam dari StefTech dan mari kita langsung aja review si iPhone 16 Pro. HP compact yang agak nanggung sebenarnya, tapi sih kalau misalnya kalian butuh HP right now, ini sih menurut gue buat para compact lover terbaik hampir dari segala sisi. Oke, kita bahas dulu seperti biasa untuk harga dan speknya. Harga sendiri kalian bisa beli iPhone 16 Pro lebih murah dari 15 Pro karena ini kan telat juga rilisnya di 18,5 juta. Dan itu varian 128GB. Ya gue harap sih next ya, 18,5 juta tuh yang varian 256 gitu, bukannya 128. Jadi 128 sekarang udah kerasa dikit banget soalnya. So ya, kalau misalnya kalian mau beli HP ini atau ingin wallpaper, gue udah taruh semua linknya ada di deskripsi. Untuk spek kita singkat aja ya, dia pakai Apple Bionic A18 Pro yang menurut gue the best chipset sih dibanding sama versi sebelumnya. Layar 6,3 inci LTPO Super Retina XDR. Ada USB Type-C, yap udah 3.2 yang pasti punya baterai sebesar 3500 mAh baterai. Fast charging sayangnya masih di 25 watt. Dan untuk desain dan displaynya bagaimana? Desain sendiri gak ada bedanya sama iPhone 11. Ya, dari zaman dulu Apple sama kayak Samsung S series, dia nggak berubah sama sekali desainnya. Desain belakang ini gue beli yang warna hitam sih, tapi gue suka banget warna hitamnya ya. Orang-orang lebih suka hero color, tapi hero color iPhone 16 Pro menurut gue biasa aja, nothing special. Peak hero color tuh di 14 Pro menurut gue. Tapi ya, warna hitamnya sih oke, midnight titaniumnya, blacknya bagus, dan feelingnya di tangannya masih sangat premium. Frame-nya juga yang terbuat dari titanium, jadi kerasa enteng tapi masih kerasa premium. Sedangkan layar depan sekarang ini bezelnya tipis banget ya iPhone. Gue udah lama banget gak pakai iPhone. Sekarang ultra tipis banget, masih ada dynamic island sayangnya, yang agak sedikit mengganggu kalau bisa nonton konten, tapi it's okay. Overall, layar depan kerasa futuristik dengan si bezel-less display-nya. Ini tipis banget sih, bagus banget, enak banget dilihat di mata. Sedangkan untuk one-handed usage, bisa kita lihat nih di Aero, ini mantep banget ya one-handednya. 6,3 inci menurut gue sweet spot ya, ini upgrade dari yang dulu 6,1 inci. Karena bezelnya makin tipis, jadi makin besar layarnya. One-handed masih cukup untuk tangan gue, tapi mungkin untuk tangan kalian yang agak sedikit lebih kecil, sedikit struggling. Tapi untuk gue ini one-handed masih oke banget, dan compact kayak gini sih, ditaruh di saku gak kerasa, jadi gak kayak HP besar kayak S24 Ultra gue yang kerasa banget kayak bawa batu bata. Sedangkan untuk display quality-nya sendiri, ini sih bagus banget ya Super Retina XDR-nya. Vibrant, gak se-vibrant Samsung, tapi ini udah sangat vibrant, clear, terang tapi gak sakit mata, dan ini tuh katanya si brightness-nya bisa turun sampai 1 nits, jadi buat kalian yang suka baca malam-malam ini bisa gelapnya tuh turbo gelap, yang lumayan bagus ya. Display sendiri enak banget buat nonton konten, bagus banget, HDR juga oke. Flagship level lah yang pastinya. Terus bagaimana untuk visibilitas di bawah sinar matahari? Bisa kita lihat, no problem. Ini HP bisa terang banget kayak HP flagship lainnya. Ya, HP flagship sebenarnya agak sedikit boring ya, karena speknya tuh kalau di tes to the max gak ada masalah. Jadi visibility juga masih terang, masih usable. HP-nya juga ini upgrade dari 15 Pro kemarin ya, gak panas sama sekali kalau misalnya under sunlight. Nice. Terus untuk si haptic-nya, khas Apple juga nggak berubah, masih bagus banget. Nggak sebagus Pixel, tapi nggak sejelek Samsung menurut gue. Ngetik keyboard juga masih oke, nggak ada masalah, haptiknya bagus, cukup bagus menurut gue, udah flagship level semua lah. Dan bagaimana untuk audio quality? Audio quality ini yang bikin gue rindu sama iPhone sih, karena Samsung S24 Ultra gue walaupun lebih besar, tapi kualitas audionya jauh lebih buruk daripada iPhone 16 Pro gue menurut gue. Jadi kualitas audio di 16 Pro, kalau misalkan kalian pakai converter ya untuk headphone-nya, terus gue pakai IEM Tangzhuzu New yang butuh power 2 kali lipat dari IEM biasanya, suaranya memang ini bagus banget. Pertama, amplifiernya sangat powerful, volume 50% aja udah keras, sangat baik, dan DAC-nya juga ini bagus banget. Khas Apple, lebih ke arah warm, tapi dia punya detail yang bagus, separasi yang bagus, layarnya juga oke banget. Hampir menyamai ngedengerin di PC, bagus banget lah in general. Sedangkan untuk si speaker quality-nya, nah ini yang kata gue tadi, S24 Ultra gue jauh kalah sih. S24 Ultra gue tuh lack bass dan lack soundstage. Di HP ini bass-nya kerasa banget dan soundstage-nya kerasa luas banget. Tapi selain itu untuk detailnya juga kerasa sharp, kerasa jernih, gak rusuk sama sekali, dan di volume tinggi pun dia nggak ada distorsi. Untuk HP yang segede menel kayak gini,
powerful banget speakernya, bagus banget lah. Ini menurut gue sih untuk HP compact the best speaker yang pernah gue denger. Ya untuk lebih detailnya ini dia speaker testnya. Check it out. Sedangkan untuk si kamera quality-nya, ini yang bagus banget juga, tapi sayangnya kalau misalnya mau dibandingin sama Samsung atau HP Cina gitu ya, jauh kalah Apple memang kalau masalah foto ya. Jadi speknya dulu bagaimana? Kamera belakang dia triple kamera, main kamera 48 megapiksel, optical max stabilization, kamera kedua periscope 12 megapiksel, 5 kali ya, dan kamera ketiga itu ultrawide 48 megapiksel, bisa nge-record di 4K 120, dan kamera depan ini ada di 12 megapiksel dan bisa nge-record di 4K 60 fps ya maksimumnya. Kalau 1080p itu bisa 120 tapi pakai front kamera. Jadi gimana untuk kualitas fotonya? Pertama kita lihat dulu sendiri, habis itu kita bandingin sama S24 Ultra. Untuk fotonya sendiri memang dia sekarang ada ini ya, stylenya tuh lebih detail lagi, kalian bisa atur sendiri si temperatur warnanya. Tapi ini gue karena biar fair aja, gue pakai standar dan Samsung gue juga pakai standar ya, sama dua-duanya sama si filternya. Tapi ya untuk main kamera ultrawide dan telephoto sendiri, untuk foto sendiri gitu nggak dibandingin, bisa kita lihat udah cukup bagus ya, dia punya detail yang sharp banget berkat si 48 megapikselnya, dynamic range bagus banget, dan gambar kerasa jernih dan oke lah. Ini flagship level banget yang pastinya. Cuma memang kalau misal dibandingin sama S24 Ultra, walaupun S24 Ultra lebih tua ya, tapi kualitasnya masih lebih bagus menurut gue. Ya bisa kita lihat, ini side by side ya. Memang iPhone punya warna yang lebih natural, tapi menurut gue lebih suka warna vibrant dan hidupnya Samsung. Dan terutama kalau misal kalian lihat untuk telefotonya, menurut gue sih masih lebih bagus Samsung ya. Apalagi Samsung punya 10 kali lensa gitu. Jadi lebih versatile dan kualitasnya lebih bagus. Apple menurut gue harus lebih improve lagi lah dari softwarenya untuk masalah telefoto. Masih kalah untuk telefoto, tapi untuk main sama ultrawide, mereka berdua saling menang kalah lah itu. Dan untuk foto low light-nya si iPhone 16 Pro juga ini bagus banget. Terang sekali bisa kita lihat, itu kondisi gue moto mobilnya tadi ada mobil pantat mobil itu sebenarnya gelap banget ya, bisa terang banget. Foto masih kerasa natural dan kerasa bagus. Cuma ada sedikit yang gue kurang suka sama Apple ya. Ini dari zaman 14 Pro semenjak dia pakai kamera 48 megapiksel, yaitu kalau misalnya kita ke kamera nih, terus kita fokus distance saya. Jadi gue nggak suka, mungkin kalian, ya kita praktekin dulu. Focus distance, kita coba fokusin ke tulisan yang di sini. Dan bisa kita lihat, segini aja dia udah nggak fokus. Mungkin kalian bilang, bang nyalain aja makronya biar kelihatan. Tapi ultrawide di iPhone tuh, walaupun ini udah lebih baik, tapi tetap, terutama untuk video, dia bakal lebih jelek kualitasnya dibanding sama foto main kamera menurut gue ya. Jadi Apple memang ini fokus distance-nya kalau dimatiin si makronya, bisa kita lihat jelek banget fokus distance-nya. Segini loh, sejauh ini. Dibandingin sama HP lain, mau HP apapun ya, Vivo, Oppo, Samsung, dia fokus distance-nya lebih bagus. Cuma emang bagusnya Apple dibanding sama Samsung, dia shutter speed-nya lebih cepat dan fokusnya dia bisa nangkep objek moving lebih bagus. Oke, tadi gue lupa bilang juga untuk selfie-nya, iPhone seperti biasa, true to life, nggak ada filter sama sekali. Exposure-nya oke, detailnya bagus, no problem. Dan untuk video recording, apakah Apple masih menjadi HP terbaik untuk video recording? Stigmanya gitu kan ya. Kalau misalkan beli Apple tuh untuk content creating. Yes, kalau misalkan upload ke TikTok atau ke, ya nggak TikTok ya, upload ke Instagram gitu, yang processingnya masih lebih bagus di Apple, memang lebih bagus di Apple. Tapi kalau misalkan upload ke YouTube atau kalian untuk content creating itu bukan yang dikompres-kompres gitu, iPhone sih udah nggak bagus ya, maksudnya udah bisa dikalahkan dengan HP lain. Video recording sendiri dia bisa sampai 4K 60 yang bagus banget, atau 4K 120 ya, itu yang bikin keren sih. Gue sih lebih prefer Apple 4K 120 daripada Samsung 8K sih. Karena lebih berguna aja gitu, 8K kayak useless banget. Tapi kelemahan Apple masih ada, kalau misalnya malam hari dia bakal ada lens flare gitu, yang di HP lain nggak ada. Gak tau kenapa sampai sekarang Apple nggak bisa nge-fix hal tersebut ya, aneh banget, unik. Tapi selain itu sih, video recording kualitasnya masih
bagus banget, masih one of the best, tapi udah nggak di best lagi ya. Untuk lebih detailnya, ini dia sampel videonya, kalian bisa lihat sendiri. Check it out. Oke guys, ini dia video recording pakai resolusi resolusi 4K 60 di iPhone 16 Pro. Dan seperti kalian tahu, it's amazing iPhone Maya, nggak usah ragukan masalah recording. Untuk zoom juga bisa semua lensa ultra smooth sekali. Tapi sekarang banyak HP yang bisa itu juga ya, cuma bisa kita lihat 5 times-nya agak goyang ya, gak sebagus Samsung ternyata. Ya Apple memang untuk masalah 4K, masalah telefoto masih harus diimprove lagi sih. Dan dia maksimum zoom bisa 15 kali kalau 4K 60. Seperti itu. Nice. Dan kalau misal kalian mau ganti misal lebih enteng 1080p 60 gitu ya, seperti ini kualitas. Nah jadi ini untuk 1080p 60 di iPhone 16 Pro. Yang pastinya karena ini HP kecil tapi nggak cepet panas ya, nggak kayak dulu, karena memang dia coolingnya bagus dan chipsetnya nggak sepanas dulu. Zoom sama aja 1080p juga masih shaking. Kalau mau lebih irit ya, kayak kalian beli varian 128, ini lebih irit 1080p 60 menurut gue sih sweet spot juga bagus. Seperti ini, nice. Oke. Dan langsung aja kita moving on ke gaming performance ya. Check it out. Ya masih bagus ya, masih fleksi banget. Dan bagaimana untuk gaming performance-nya? Ini menurut gue upgrade terbesar dari 15 ke 16 untuk gaming performance-nya. Dan buat kalian yang gamer ingin nyari HP gaming, ini sih kalian bisa mikir iPhone juga. Agak aneh ya bilang iPhone untuk HP gaming, tapi ini mantep loh. Untuk lebih detail, gue udah post video gamingnya kemarin, bisa cek di channel ketiga gue, tapi sekarang gue bakal bahas summary-nya aja. Gaming, gue tes main Wuthering Waves di settingan medium max setting lah ya. Gue turuninnya tuh anti-aliasing sama shadow aja yang gak terlalu ngaruh ke visual. Dan overall, anti-aliasing ngaruh sih, tapi mending dimatiin aja karena kalau dinyalain jadi kayak blurry banget gitu, gak tau kenapa. Ya, performanya sendiri ini surprisingly amazing. Terutama dari sustainability. Yes, FPS memang kalau banyak scene gitu bisa kita lihat di B-roll, dia turun ya ke sekitar 40-50-an. Jadi nggak stable 60. Tapi overall ini nggak ada stutter, smooth banget, responsif. Dan yang gue suka, ini HP thermalnya bagus ya. Apple memang ngasih tahu thermal di 16 Pro Series lebih baik gitu, lebih bagus. Dan kerasa banget, gue main 20 menitan, HP-nya hanya hangat doang. Apple loh, biasanya Apple terutama 15 Pro sampai 14 Pro cepet panas ya. Ini HP segede menel, segede kecil gini, tapi mainnya sustain-nya bisa lama dan HP-nya nggak cepet panas. Jadi ya, thumbs up buat Apple bisa bikin HP kayak gini. Gue harap ya banyak brand lagi yang bisa ngelakuin hal yang sama untuk cooling systemnya. Karena cooling systemnya sih remarkable banget menurut gue. Buat para gamer, iPhone sekarang udah bagus loh buat main game 16 Pro Series ya. 16 biasa setahu gue sih nggak punya cooling system kayak gitu. Dan untuk main game rhythm juga di HP sekecil ini buat para jempol player enak banget. Gue main Pro Seka, gue cupu memang, wajar, tolong jangan dihujat. Ya gue main Pro Seka di difficulty tinggi, nggak ada masalah, responsif, enak banget, haptiknya juga kerasa pas, dan iPhone memang sampai sekarang menurut gue sih masih terbaik untuk masalah main game rhythm. Jadi ya, untuk game performance, gue bisa bilang 10 dari 10 lah ini, enak banget. Unexpected ya, game performance di iPhone sebagus ini. Dan untuk UI, bagaimana? UI dia pasti pakai iOS 18, dan bagusnya Apple supportnya lama, dan dia tuh update-nya instan, gak usah kayak, buat S24, bulan depan buat S23, 2 bulan lagi, dia instan semua ya, gak kayak Samsung yang lemot, gak jelas gitu, kayak tai. Ini tenang, software supportnya bagus, tapi memang untuk software iOS sendiri, gue terakhir pakai itu kalau nggak salah gue pakai iOS 16. Sekarang udah iOS 18 dan ya ada fitur AI, sekarang udah bisa kustomisasi home screen. Tapi sih memang masih lebih lemah dari Android ya, dan masih ada beberapa fitur yang gue miss banget dari Android. Misal, yang pertama, dia masih belum ada circle to search. Dia adanya yang kayak gini nih, visual apa sih namanya? Nah kayak gini, ngedeteknya tuh visual gini. Yang gue agak kurang suka, nggak bisa ngedetek yang di layar, terus lemot gitu nge-search-nya tuh. Yang kedua, keyboardnya sampai sekarang ini nggak bisa di resize ya, kayak digedein ke atas, dikecilin gitu. Sampai sekarang sayangnya nggak bisa, nggak tahu kenapa. Android dari dulu udah bisa. Terus hal ketiga yang gue kesal banget sama iOS sampai sekarang pun, back gesture. Ya seperti kalian tahu kalau misalnya kita masuk ke setting, back gesture-nya kan harus kayak gini ya. Dan kalau di aplikasi native Apple dan beberapa aplikasi pihak ketiga masih bekerja kayak gini. Tapi gue nggak sukanya tuh, pertama memang gestur kayak gini tuh gak enak ya. Kalau Android kan bisa kanan kiri, jadi kalian nggak usah kayak gimnastik ke kiri gitu.
Dan yang kedua yang gue benci dari gestur ini, gak semua aplikasi support. Karena ada aplikasi yang kalau bisa kita buka gini, kita nggak bisa back. Gitu, nggak bisa kayak gini. Kalian harus ke atas gitu loh. Untuk HP compact sih masih oke, tapi untuk Pro Max bayangin aja nyebelinnya. Jadi ya, 3 hal itu yang gue agak kurang suka dan benci di iOS itu sih. Tapi selain itu, untuk day-to-day usage, ini HP memang khasnya iOS banget. Sangat optimize, launching aplikasi semua kerasa smooth banget, kerasa enak buka aplikasi, kerasa pokoknya kayak gak ada lag, gak ada stutter kayak di Android lah. Karena secepat-cepatnya Android pasti masih kerasa kayak stutter atau loncat-loncat gitu. Kalau ini konsisten. Yang gak positif juga ya, konsisten tuh. Karena ada negatifnya. Ini animasinya lemot ya Apple tuh. Jadi nggak bisa ke developer dicepetin gitu loh. Kalau di Android bisa dicepetin jadi kerasanya lebih cepet. Itu aja sih. Semoga Apple bisa ada settingan buat nyepetin animasi. Kalau gitu sih mantep banget ini HP. Biar bisa memanfaatkan 120 Hz-nya. Jadi ya, overall UI seperti itu. Dan yang terakhir kita bahas bagaimana untuk battery life-nya. Battery life-nya juga ini jauh lebih improve dari 14 Pro, 15 Pro, atau even 14 Pro Max gue. Gue rasa ini HP baterainya setara atau sedikit lebih bagus dari 14 Pro Max gue loh. Ini gue bisa tahan 1,5 hari dan pemakaian gue yang enteng. Dan gue juga udah screenshot pemakaian gue nih yang agak medium berat. Sisa baterai 20% bisa kita lihat. Dan ini gue dapat screen on time 8 jam 4 menit. Ini gue main Wuthering Waves 5 menit dan gue lama main Proseka nih 40 menit. Kebanyakan main Instagram dan YouTube. Bagus banget loh ini screen on time-nya. Sisa baterai 20% lagi. Jadi it's pretty good ya. Cuma kelemahannya seperti Samsung juga, fast charging-nya lambat, malah lebih lambat dari Samsung. Jadi terutama ini kalau misal udah nyentuh 80%, lama banget full-nya, nyebelin. Itu aja sih. So, cuma segitu aja. Dan kelemahannya apa ya? Kelemahan tadi gue udah bahas ya, dari fast charging yang lemot, terus tadi UI-nya seperti gak ada circle to search, keyboardnya nggak bisa di resize, back buttonnya kayak tai gitu ya, sampai sekarang gue masih benci itu, seperti itu. Dan gue mau nambahin satu lagi untuk kelemahan HP ini, dari iOS-nya juga, yap, jadi bukan salah HP-nya. Kalau misal gue lagi, ini nih, lagi kayak ngemodif-modif posisi, kadang dia tuh nggak bisa, apa ya, bisa ini 3 kan ya, misal gue mau naruh kamera ke bawah tuh, dia kadang nggak mau, jadi ke atas lagi, aneh banget. Gue sebagai Android user kayak, what the fuck iOS gitu. Aneh banget ya, kadang-kadang kayak freaking out gitu loh. Mungkin mereka masih baru-baru ya, kan dia masih baru punya upgrade kayak gini, bisa ngatur icon di mana aja, masih pemula mungkin, jadi masih bingung mereka. Tapi nyebelin aja gitu, karena suka kayak gak jelas banget gitu. Kalau misalnya kita setting gini tuh dia gak bisa 4 gini, sekarang lagi bisa, soalnya di kamera. Tapi karena gak bisa, dia maksa kayak 3 terus bawahnya. Aneh gitu. Tapi ya, cuma segitu aja kelemahannya. Overall sih untuk konklusinya, kalau misalkan lagi nyari HP to the max, flagship, semua A sampai Z-nya flagship, even dari gaming juga flagship ya. Dan nyari lagi HP compact, terutama buat compact lover, ini sih menurut gue HP compact terbaik untuk kelas flagship. Gak ada yang bisa ngalahin deh, jamin. Jadi ya, cuma segitu aja video reviewnya. Kalau misalkan ada pertanyaan bisa komen di bawah. Sorry ini videonya agak lebih lama ya, karena gue tadi banyak rant sama banyak masukan juga untuk HP ini. Thank you for watching dan ketemu lagi minggu depan untuk video review lainnya.